Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola. Kali ini saya akan mencoba tracking 3 satelit dalam satu disk. Ini dia disknya. Jadi di sini saya akan berusaha mencoba tracking yaitu satelit C9 yang di situ ada Next Parabola, satelit AsiaSat 9 yang di situ ada Ninmedia atau TV Plus, dan satelit Measat 3 yang di situ ada K-Vision. Jadi saya akan berusaha menggabungkan Ninmedia, Next Parabola dan K-Vision dalam satu disk parabola ini. Jadi buat sobat-sobat pemula, silahkan simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip supaya bisa benar-benar dipahami. Namun sebelumnya dukung saya dengan like, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video terbaru saya. Oke, langsung saja kita praktekkan seperti apa caranya. Sebelumnya akan saya beritahukan dulu. Jadi saya menggunakan LNB Kuben. Ini LNB sudah jadul ya. Mereknya sudah nggak kelihatan lagi. Saya sudah lupa ini mereknya apa. Ini dia, sama-sama jadulnya juga ini. Jadi saya tidak menggunakan LNB baru ya, ini LNB bekas. Itu dalamnya sudah bahkan sudah berkarat, dan saya menggunakan ini plat besi ini. Jadi ada 3 LNB. Saya menggunakan 3 LNB, yang satunya sudah terpasang di disk parabolanya itu. Ini yang duanya lagi. Jadi saya akan berusaha menggabungkan 3 LNB untuk 3 satelit pada satu disk parabola ini. Oke, langsung saja. Mari kita saksikan seperti apa proses pengerjaannya. Jadi di sini saya manfaatkan disk parabola bekas ini. Disk parabola bekas ini kebetulan belum dipergunakan. Kali ini akan saya manfaatkan untuk menggabungkan 3 satelit atau 3 LNB. Jadi disk ini saya hadapkan ke arah utara ya. Di sini menghadap ke arah utara. Jadi perlu diketahui untuk sobat-sobat teknisi pemula ataupun yang masih belajar untuk tracking, kalau disk ini menghadap ke arah timur atau ke arah barat, maka konektornya ini biasanya dihadapkan ke arah selatan atau ke arah utara. Namun karena disk ini menghadap ke arah utara, maka ini konektornya untuk kabel ini saya hadapkan ke arah bawah lah intinya ya, ke arah bawah. Jadi seperti ini untuk konektornya. Sekarang akan saya pasangkan kabelnya. Jadi kabel ini sudah saya hubungkan ke receiver ya. Jadi di sini saya menggunakan receiver gate Mecom coaxial seperti biasa, karena receiver gate Mecom coaxial itulah receiver yang biasa saya pakai untuk tracking. Jadi kali ini seperti biasa saya menggunakan receiver gate Mecom coaxial, dan untuk monitornya saya menggunakan DVD portable. Oke, kali ini akan kita mulai trackingnya, dan untuk monitornya sudah saya pasang, saya hidupkan. Untuk receivernya juga sudah saya hidupkan, dan kabel yang di LNB pun sudah saya pasang. Jadi sekarang kita mulai proses trackingnya. Jadi buat sobat-sobat pemula, baut ini jangan terlalu dikendorkan ya. Yang penting disk ini bisa digerakkan, itu saja. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mempermudah kita dalam proses tracking.
Terkadang ketika kita terlalu kendor baut ini, ketika kita bikin terlalu kendor, maka di sini nanti mudah sekali dia berubah. Berbeda dengan ketika baut ini agak kita kencangkan, jadi ketika kita lepas, contohnya seperti ini, di sini tidak mudah kembali lagi. Itu untuk mempermudah kita dalam proses trackingnya. Oke, kita mulai sambil kita lihat sinyalnya. Jadi dari posisi seperti ini, untuk pertama kita akan tracking dulu satelit C9 nya ya. Jadi kita mulai trackingnya. Oke, itu sepertinya sudah mendapatkan sinyal. Bisa kita lihat dari sini, ternyata cukup kuat sinyalnya, mencapai 100% di situ. Saya menggunakan receiver Gitmicom Goxin ya, bisa mencapai 100%. Oke, sekarang saatnya kita kencangkan. Kencangkan dulu. Jadi ini untuk satelit C9 nya kita telah berhasil kita lock. Sekarang kita kencangkan dulu baut-bautnya supaya parabola ini tidak berubah posisinya. Sekarang kita lanjutkan ke satelit berikutnya. Maka sebelumnya akan kita pasang dulu ini besi ini, akan kita pasang dulu untuk tempat untuk menempelkan LNB ini nanti ya. Kita menggunakan ini. Oh ya, sebelum ini saya pasang, akan saya pindah dulu pengaturannya di receiver. Akan kita atur atau kita posisikan di satelit ASAT 9 dulu. Sekarang akan kita pindah ke satelit ASAT 9 dulu. Oke, kita pilih satelitnya. Di sini masih tertulis satelit Cinasat 11 ya, tapi sebenarnya itu isinya adalah satelit ASAT 9. Tuh nama-nama channelnya. Jadi itu channel milik ASAT 9. Kita posisikan di Malio channel saja. Di sini tidak saya tampilkan bagaimana cara pengaturannya di receiver. Misalnya belum ada nama satelitnya di situ. Di video ini sengaja tidak saya tampilkan karena di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas. Jadi silahkan cek video saya sebelumnya, ada. Ini kita posisikan di Malio channel, yang mana Malio channel ini di satelit ASAT 9 ini berada pada transporter 12655 vertikal 45.000 ya. Jadi buat sobat-sobat, mungkin ada yang belum tahu transporternya. Jadi itu dia transporternya 12655 45.000. Sini masih tertulis Cinasat ya. Sebenarnya kalau nama satelit yang di situ itu bisa dirubah-rubah atau ditulis apa saja semau kita. Yang penting itu adalah transporternya benar yang kita masukkan. Kita standby di Malio channel saja. Ataupun kalau buat sobat-sobat yang belum pernah di-scan, diisikan saja transporternya. Ini kebetulan saya sudah pernah scan, jadi sudah ada channel-channelnya ya. Jadi buat sobat-sobat yang belum pernah scan, masukkan saja transporter yang saya sebutkan tadi untuk dipakai tracking. Akan saya pasangkan ini dulu besinya ini.
Oke, besinya ini sudah saya pasang. Itu dia, sudah saya pasang ya besinya. Sekarang akan saya pindahkan dulu kabel ini, akan saya pasangkan di sini. Oke, sekarang bagaimana cara pencarian sinyalnya? Kalau saya itu seperti ini ya. Jadi kita tempel-tempelkan seperti ini, kita gantungkan seperti ini, sambil kita geser-geser sampai bisa mendapatkan sinyal. Oke, sepertinya itu sudah mulai nampak. Sepertinya sudah mulai nampak ya, sudah mendapatkan sinyal sepertinya. Sudah mendapatkan sinyal ya. Jadi sepertinya di sini posisinya, ini posisinya untuk nin media atau untuk OSIasat 9-nya, sepertinya di sini posisinya. Sekarang akan kita pasangkan baut dulu. Coba. Coba kita lihat lagi bar sinyalnya. 88 88. Coba kita kencangkan dulu bautnya. Ya, sepertinya naik 90, 88, 90. Lumayan bagus ya. Jadi lumayan bagus untuk OSIasat 9-nya. Situ mendapatkan sinyal 88, 90. Lumayan bagus. Oke. Untuk satelit OSIasat 9 berarti kita sudah berhasil ya, berarti sudah mendapatkan sinyal cukup lumayan. Seperti ini posisinya, ini untuk OSIasat 9-nya ini. Ini saya 9-nya, ini OSIasat 9-nya, dan kedua satelit ini hasilnya lumayan bagus ya, lumayan maksimal. Jadi untuk selanjutnya akan kita lanjutkan untuk satelit Measat 3, yang mana Measat 3 ini di dalamnya ada K-Vision ya. Ini untuk nin media atau TV Plus di satelit OSIasat 9, sedangkan yang ini untuk Next Parabola di satelit SES 9-nya. Sedangkan yang satunya lagi yang akan kita tracking adalah Measat 3 untuk K-Vision-nya ya. Oke, kita mulai untuk K-Vision-nya. Oke, ini dia LNB-nya yang akan kita pakai tracking satelit Measat untuk K-Vision ya. Jadi ini connect-nya dia menghadap ke bawah seperti ini. Tidak sama ketika kita hadapkan disk parabolanya menghadap ke timur atau ke barat. Ini connect ini biasanya kita hadapkan ke arah selatan atau ke arah utara, tetapi karena disk ini kita hadapkan ke arah utara, maka connect-nya ini
saya hadapkan ke bawah sejajar dengan ini ya, dengan bracketnya ini ya. Waduh, panas luar biasa. Demi sobat-sobat YouTube dan sobat-sobat teknisi parabola pemula ataupun teknisi parabola yang masih belajar untuk tracking, saya sempat-sempatkan siang hari untuk tracking, karena biasanya saya tracking itu malam hari ya. Jadi kalau siang hari biasanya saya pakai untuk servis, jadi trackingnya malam hari. Karena apa? Saya khawatir kalau video ini saya buat malam hari nanti hasilnya kurang maksimal atau kurang jelas, maka saya sengaja buat siang hari walaupun saya harus berpanas-panasan ya. Oke sobat, jadi kita lanjutkan sekarang tracking untuk satelit Masa 3, yang mana di situ ada K-Vision ya. Jadi kita coba tracking menggunakan ini, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi untuk trackingnya caranya sama seperti ketika kita tracking ASAT 9 tadi ya, seperti itu caranya ya. Jadi kita pegang dulu dengan tangan kita seperti ini, kita gerak-gerakkan sampai LNB ini bisa menangkap sinyal ya, sambil kita pantau di DVD portable-nya, kita lihat bar sinyalnya ya. Oke, kita mulai. Jadi buat sobat-sobat pemula memang diperlukan sedikit kesabaran ya dalam hal tracking seperti ini. Terkadang tracking seperti ini bisa memakan waktu cukup lama kalau buat sobat-sobat pemula. Ya, sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda itu. Sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda sudah mendekati. Jadi inilah kelebihan dari receiver gate Mecom coaxial ini ya. Jadi dia ketika dia sudah mendekati, jadi itu seperti itu bar sinyalnya menyambar-nyambar ya. Itu menandakan bahwa LNB ini sudah dekat kepada sinyal. Sepertinya ini harus digeser ke bawah ini ya. Jadi sepertinya ini tidak lurus. Jadi kalau kita lihat tadi posisi LNB-nya dia agak di bawah. Jadi coba ini kita geser ke bawah besinya nih. Oke, itu sepertinya benar. Sepertinya benar, dia posisinya agak turun ke bawah. Oke, sepertinya benar. Jadi kita pasang saja dulu bautnya di sini. Baru kemudian nanti kita coba kita maksimalkan. Jadi seperti di sini posisinya sudah mendapatkan sinyal ini ya. Kita pasang baut dulu. Baru nanti kita gerak-gerakkan sedikit. Jangan terlalu kencang dulu ya. Jadi supaya ini bisa digerakkan. Oke, sepertinya lumayan bagus ya. Di situ 79 sinyalnya, terbaca 79. Coba saya kira sudah cukup bagus. Jadi seperti ini, ternyata hasilnya besinya ini tidak lurus ya. Seperti ini hasilnya ya. Jadi besinya ini tidak lurus. Kalau yang ini lurus ya, yang untuk ASAT 9 nya lurus, namun untuk
Measatnya ini agak turun ini besinya ya, agak turun seperti ini. Tidak masalah, yang penting dapat sinyal ya. Jadi buat sobat-sobat pemula atau buat sobat-sobat yang masih belajar ketika praktek di rumah atau mencoba trekking, jadi tidak harus seperti ini ya. Bisa jadi di tempat sobat-sobat ini besi ini nanti lurus, atau bisa jadi sama seperti saya ini besinya miring seperti ini, turun seperti ini, itu tidak masalah. Yang penting intinya adalah bisa mendapatkan sinyal, baik itu lurus ataupun miring ataupun seperti apa, ataupun mungkin dia lebih tinggi misalnya, itu kan yang penting LNB ini bisa menangkap sinyal, itu tidak masalah ya. Ini kebetulan ketika saya trekking ini dapat sinyalnya ini miring seperti ini ya, tidak apa-apa. Jadi inilah hasil trekking kita ya, posisinya seperti ini. Jadi ini adalah satelit ASA 9 untuk Ninmedia atau TV Plus, sedangkan ini C9 untuk Next Parabola, dan yang ini untuk Masa 3 atau untuk K-Vision ya. Jadi sobat-sobat, ternyata kali ini kita telah berhasil menggabungkan ini ketiga satelit ini, walaupun mungkin hasilnya belum seberapa maksimal atau belum benar-benar maksimal, tapi karena ini hanya sekedar untuk tutorial saja, jadi ini sudah cukup hasil segitu. Jadi buat sobat-sobat yang mau mencoba trekking di rumah mungkin bisa lebih maksimal lagi. Namun intinya kali ini kita telah berhasil melog atau mendapatkan ketiga satelit ini ya. Oke, buat sobat-sobat, tetap dukung saya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.